Shalom semuanya, shalom untuk setiap orang-orang yang ada di online, di GBC. Selamat datang di GBC Jakarta. Semua yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia kalau ada yang menonton ya. Biarlah pagi ini kita semua diberkati dengan firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, amin. Siapa yang mau hari ini dikuatkan? Yang mengalami kesembuhan, yang mengalami kesehatan, mengalami yang namanya kemudahan, amin. Kita percaya waktu kita mendengarkan firman Tuhan, ada yang terjadi dalam kehidupan kita saudara, teman-teman sekalian. Amin. Nah, kita buka hari ini kebaktian kita untuk firman ini dengan doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap teman-teman kami. Setiap orang-orang di sana, di luar sana yang mendengarkan firman ini, mendengarkan sharing kami Tuhan. Kami berdoa setiap daripada kami mendapatkan suatu kehidupan Tuhan. Mendapatkan satu revelation, pewahyuan yang baru. Opening, a new awakening, satu pembaharuan, satu kebangkitan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya setiap hati sudah Engkau siapkan. Kami Tuhan membuka hati kami Tuhan. Kami percaya firman yang Kau berikan tidak akan sia-sia. Firman itu akan bertumbuh dan akan berbuah banyak lebat. Amin. In Jesus name. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan sharing, selamat datang sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang ke tempat ini. Saya percaya kalian mungkin tanpa sengaja ataupun dengan sengaja, mungkin kalian lagi cuma ngecek-ngecek gitu ya. Biarlah hari ini kalian bisa mendapatkan berkat, bukan hanya berkat buat kalian tapi memberikan kehidupan. Dalam hidup kita, kadang-kadang kita merasa kita masih bernafas tapi kita tidak tahu sebenarnya kita begitu banyak mengalami yang namanya satu dryness, kelesuan dalam hidup ini. Apalagi kita dalam menghadapi saat ini pandemi, dalam menghadapi begitu banyak ya, COVID ini sekarang saat ini masih bekerja, kita masih mengalami masa pandemi, bahkan saat ini kita PPKM ya, kita sedang semuanya stay at home, tinggal di rumah saja, tidak bisa keluar ya. Kita bahkan sekarang rekaman untuk online kebaktian. Tapi saya percaya walaupun kita jauh ya, kita tidak bertemu, tapi kita bisa dekat di hati, amin. Dan juga saya percaya firman Tuhan yang akan kalian dapatkan, kalian terima pagi ini, malam ini, siang ini, kalian akan mengalami ada sesuatu yang terjadi. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, saya mau katakan saat ini saya punya title ya. Hari ini saya enak sekali nih, saya nyantai. Biarlah kita hari ini semuanya nyantai ya. Semuanya sans gitu ya. Nah, hari ini saya punya title untuk khotbah saya judulnya PPKM. Nah, banyak banget singkatan-singkatan untuk PPKM saat ini ya. Tapi PPKM yang saya maksud adalah pelan-pelan kita menyatu gitu ya. Haleluya. Saya mau biarpun kita PPKM tapi kita tidak terbagi-bagi. Amin. Kita tidak semakin jauh tapi kita semakin menyatu. Pada saat yang pandemik ini iblis ini benar-benar saat ini gencar sekali. Bahkan overtime dia. Kalau lebih dari overtime dari 24 jam bisa dilakukan, dia akan lakukan itu. Lebih dari 24 jam. Dia melakukan kegiatannya itu apa sih? Dia itu kerjaannya cuma 3 saudara. Yaitu mencuri, ya, membunuh dan membinasakan. Cuma waktu saya baca ayat ini saya terpaku gitu ya. Tuhan katakan, firman ini katakan bahwa dia itu mencuri dan membunuh dan membinasakan. Sesudah mencuri, dia membunuh, sebenarnya orang dibunuh itu sudah tidak ada punya kuasa lagi. Betul ya? Kalau kita itu yang namanya udah meninggal, udah mati, ya udah sebenarnya. Tapi kenapa ada lagi membinasakan, dan membinasakan itu adalah poin ketiga. Berarti dari membunuh itu dia tidak selesai sampai membunuh. Ya, dia juga ingin membinasakan. Membinasakan siapa? Kalau misalnya kita itu hidup udah dibunuh ya udah sebenarnya. Tapi dibinasakan, dia mau membinasakan orang-orang di sekitar kita. Kalau ada orang yang meninggal dan orang yang terbunuh mati, meninggal. Ya, apapun kata kalian gitu ya, itu pokoknya udah dead, gak ada bernafas lagi. Tuh iblis masih mau membinasakan. Membinasakan siapa? Dia bisa membinasakan keluarganya. Dia bisa membinasakan orang-orang yang tidak percaya. Dia bisa membinasakan orang-orang yang bahkan yang tadinya percaya tapi mulai kurang percaya.
Saya melihat ini adalah strategi daripada iblis untuk membinasakan apa yang saat ini bukan hanya membunuh. Dia ingin supaya kita tidak percaya bahwa COVID ini di atas segala-galanya. Pandemi ini di atas segala-galanya daripada kuasa Tuhan. Ya, tapi biarlah firman ini pagi ini mengingatkan kita saudara. Dia ingin memecah belah keluarga demi keluarga. Dia ingin memecah belah gereja-gereja. Ya, dia ingin memecah belah apalagi bangsa-bangsa supaya kita semua saling menjaga jarak. Saya tahu di sini kita sangat familiar dengan yang namanya social distancing, ya. Saat ini kita tidak mungkin datang bertemu dengan teman kita yang udah lama pun mau sekangen-kangennya seperti apapun kalau di public place kita nggak mungkin bisa cipika-cipiki. Saya itu orangnya sangat suka cipika-cipiki, nggak tahu kenapa dari dulu kecil. Ya bukan dari kecil lah sorry. Saya itu memang culture-nya itu suka cipika-cipiki. Suka sekali untuk memberikan love affection to others gitu ya. Show gitu. Enggak semua orang saudara ya. Tapi untuk saat ini itu sangat sulit sekali dan dilarang bahkan ya kan. Nah ini saya mau katakan bahwa kita mengalami social distancing secara peraturan kita harus melakukan oke. Tapi saya mau katakan ada yang lebih penting lagi daripada social distancing. Justru pada saat kita social distancing, kita justru jangan menjaga jarak secara hati, kita semakin dekat ya. Ini adalah memang rencana si jahat untuk kita saling jauh. Tidak peduli, kalau perlu lu gue ya. Yang penting gue punya obat gue dapat, gue gak peduli. Yang penting gue selamat, gue gak peduli sama lu kurang apa enggak tuh darah. Ya. Nah saya teruskan lagi, jadi dia itu iblis itu mau kita mempunyai kepercayaan, dia merencanakan kita itu supaya cara percaya kita salah. Kenapa? Karena kalau cara percaya kita salah ya, kita akan hidup secara salah. Setuju ya teman-teman ya, kalau kita salah berpikir dan menerima kepercayaan kita akan salah bagaimana cara kita hidup sehari-hari. Ya. Kita ini saya mau mengajak teman-teman nih di sini supaya kenapa? Supaya kita jangan hidup berdasarkan apa yang dunia katakan. Katakan amin. Kalau saya di sini ngomong nggak ada yang ngomong biarin nggak apa-apa. Tapi kalian yang ada di rumah katakan amin. Jangan bosan-bosan katakan amin. Karena kita bukan cuma amin di mulut tapi kita amin dari dalam. Amin. Kita mulai harus mengatakan bahwa yes Lord. In every day of our life kita katakan yes Lord. Ya, jangan kita bilang katakan yes COVID, jangan gitu ya. Tapi jangan kita katakan yes dunia, yes emang gini, emang begini. Keadaan itu sangat sulit sekarang. Kita mengiyakan lagi, oh iya emang banyak yang meninggal. Kenapa kita tidak katakan banyak yang sembuh? Saya minta maaf dan sangat-sangat minta maaf. Dan saya berduka cita, Kalau pastor ngomong enaknya aja, saya berduka cita. Bersama-sama kalian, menangis bersama-sama kalian. Mungkin kalian gak bisa melihat saya menangis. Tapi saya mau katakan bahwa saya juga berduka kalau ada yang kehilangan. Ya, teman-teman, saudara, keluarga, bapak, ibu, semuanya mungkin nenek, anak kita bahkan. Ada yang meninggal. This is not the action of God. Ini bukan daripada rencana daripada Tuhan. Ini bukan adalah bagian daripada rencana yang Tuhan inginkan terjadi. Karena ini bukan sedikit pun bagian daripada rencana Tuhan. Nah, saya mau katakan bahwa saya berturut berduka cita. Tapi kita tidak bisa berhenti di situ karena kayak tadi kita bilang, iblis saat ini masih mau membinasakan kita. Dia mau membinasakan apa yang ada di pikiran kita. Bagaimana cara kita berpikir kepada Tuhan. Oh dulu di GBC Tuhan itu baik. Apakah kita masih percaya Tuhan itu baik? Apakah kita mungkin Tuhan kadang-kadang baik, Tuhan kadang-kadang gak baik gitu. Ya, Tuhan itu tidak disetir dan tidak dipimpin oleh situasi yang ada teman-teman. Amin. Jadi kalau Tuhan itu dia bekerja berdasarkan apa yang Bapa dia katakan. Yesus itu melakukan sesuatu menurut Bapa katakan. Jadi bukan karena apa situasinya. Karena Tuhan selalu melakukan bahkan di luar daripada situasi dan bahkan di luar dari peraturan yang ada. Yaitu hukum Taurat pada saat itu yang berlaku. Nah jangan hanya kita mengikuti
dunia dan mayoritas. Gimana sih mainstreamnya bagian dunia itu seperti apa saat ini? It is okay kalau kalian mau mendengarkan berita. Saya tidak pernah melarang. Karena kalau saya melarang nanti kalian malah kepingin kan, ya kan? Jangan, saya nggak peduli. Kalian mau baca, baca. Denger, ya. Tapi saya mau menghimbau dan mengajak nih teman-teman. Jangan sampai hanya mendengarkan hoaks dan berita-berita daripada media. Kita bukannya tidak percaya dengan media. Tapi kita harus berhati-hati apa yang kita dengar. Apakah boleh bersortir? Harus mensortir saat ini. You have to limit what you intake. The news that you intake, you need to limit. Kenapa? Itu penting lebih dari makanan kita sehari-hari teman-teman. Itu lebih penting karena itu yang akan membuat kita berpikir seperti apa, itu apa yang kita terima. Apa yang kita lihat di dalam senses kita, 5 panca indera kita saat ini. Nah, kalau 5 panca indera kita ini saat ini sedang melenceng, mengikuti situasi, biarlah kita mulai berjalan dengan apa yang Tuhan berikan. Maka Tuhan bilang katakan kita itu the just shall live by faith. Kita ini orang percaya hidup karena iman. Jangan kita takut kalau kita tidak mayoritas. Jangan kita takut kalau kita tidak famous, tidak terkenal saudara. It's okay ya. Kita gak perlu famous ya. Kita yang perlu apa? Kita sejalan dengan firman Tuhan. Nah seperti kalau kita ingat 12 pengintai. 12 pengintai waktu dikirim oleh Israel, bangsa Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Ada 12 orang. Yang balik itu 12 orang itu 10 orang memberitakan kabar buruk. Hanya 2, Kaleb dan Joshua yang memberitakan kabar baik. Ya, kita di sekeliling kita mungkin ada 10 yang memberitakan kabar buruk mengenai saat ini Indonesia sangat terpuruk. Waduh udah bukan red zone lagi, udah black zone or whatever zone. Ya kan? Tapi biarlah kita percayanya apa? 2 orang itu kembali dia katakan, we come in the name of the Lord. Kita ini datang bukannya kaleng-kaleng. Nama Tuhan kita bukan nama yang kaleng-kaleng. Bukan nama yang biasa-biasa. Nama Tuhan itu dipertaruhkan saudara. Nama Tuhan itu dipertaruhkan. Kalau kita bilang wah kita bisa benar-benar saat ini digembar-gemborkan dengan semua berita-berita. Saya mau katakan justru di sini ya. Saya mau himbau semua gereja, orang-orang percaya mulai menggembar-gemborkan apa? Yaitu kuasa daripada Tuhan sendiri. Dia bukan hanya mati, hari ketiga dia bangkit. Dia bangkit sebagai kita, ya. Dia bangkit sebagai the great priest. Dia benar-benar menjadi kita, menjadi apa? Menjadi dosa buat kita. Dia tidak berdosa tapi dia menjadi dosa. Kalau kalian katakan tadi iblis itu, makanya kenapa abis membunuh dia masih membinasakan. Karena dia tahu sebenarnya kalau dia udah membunuh, dia tahu ada banyak masih kuasa. Karena hidup kita tidak akan berhenti pada saat kita meninggal saudara. Ya, kayak tadi saya bilang saya turut berduka cita. Walaupun ini berat kalau saya katakan, tapi ini adalah firman Tuhan. Mati adalah keuntungan saudara. Karena kita adalah orang percaya, kita bukan orang yang tidak percaya. Kita bukan orang yang tidak punya masa depan, tapi kita adalah orang yang punya masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Jadi kita tidak perlu lagi takut, tapi pastor saya masih takut. It is okay to feel afraid. But don't live afraid. Don't live in fear. You can feel. Karena kita ini semua punya perasaan. Mungkin yang tidak punya perasaan adalah benda-benda mati saudara. Kalian tahu makhluk hidup aja kayak tanaman aja punya yang namanya, dia kalau kita ngomongin yang baik-baik, by the way saya lagi suka banget sama tanaman anggrek ya. Tiap pagi orang mungkin ngeliat saya kayak orang gila gitu ya. Kalau pagi-pagi kamu akan bertumbuh dengan cantik. Kamu akan bertumbuh dengan subur. Ih mami gitu ya. Kok ngomong sama tanaman. Kalian tahu ada efek ke tanaman bahkan. Do you know that kita ini, tubuh kita ini terdiri dari majority itu adalah cairan. Dari cairan. And you know you can speak. Kan ada ya, apa tuh namanya eksperimen yang kita ngomongin cairan saya lupa lah apa itu. Anyway secara ilmiah pun itu terbukti. Ada something happen when you speak God. Good values. Nah kita pakai itu untuk kita. Kita katakan kepada anak-anak kita, kamu kok sehat.
Walaupun dia, aduh mami, aku agak pilek hari ini mami. Aduh gak enak badan mami. Kita katakan kamu sudah sembuh, kamu tambah lama tambah sehat loh. Kamu tuh bener-bener diberkati Tuhan. Nah kalau misal dia kurang pede, kita mesti katakan bahwa you are confident in Christ. Kamu itu pasti, kamu tuh punya percaya, bukan percaya diri tapi percaya Tuhan. Amin. Jadi ini saya... Ini banyak banget sebenarnya, bukannya banyak banget, kita ngobrol kayak gini ya enak ya. Kita ngobrol ini banyak sekali yang Tuhan mau curahkan buat kita semua. Ini baru cuma introduction saudara. Maka dari itu kita dibilang janganlah kita percaya sama semua roh. Saat ini lu mau percaya kiri kanan tambah pusing. Saya jelaskan kalian akan tambah puyeng dan tambah bingung. Tapi Tuhan itu bukan Tuhan yang memberikan kebingungan. Dia bukan Tuhan yang memberikan kita ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Sorry, bukan 1 sampai 6 ayat 1 aja. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are of God. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Saudara-saudara, saya mau katakan kita ini penting untuk mengenal bahwa saat ini yang bekerja dari roh Allah atau dari roh dunia. Hanya ada dua, roh Allah atau roh dunia. Ya kan? Nah dibilang 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi kalau misalnya roh yang dunia itu tidak akan memberikan kita kedagingan, keinginan daging. Keinginan daging seperti apa sih? Keinginan daging itu bukannya cuma seks gitu ya. Kita pikir oh ya seks, pembunuhan, apa segala macam. No, keinginan daging itu bagaimana kita kembali kepada daging kita. Bagaimana kita kembali dengan kekuatan kita sendiri saudara. Kalau dalam keadaan saat ini kalian diandalkan, diharapkan untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri. Berarti itu bukan roh daripada Tuhan, tetapi itu adalah roh dunia. Saya di sini tidak pernah against yang namanya prokes ya. Saya tahu prokes itu udah mulai berevolusi dari 3 sampai sekarang berapa saya nggak tahu. 3, 5 terus ke berapa gitu, ke 9 atau berapa. Ya, you can go all the way to 1000. Ya, kita seperti hukum Taurat seperti dulu. Kita tuh begitu banyak, bahkan kita kadang-kadang membuat yang namanya hukum itu di luar daripada hukum yang ada. Kita recreate sometimes, apa dibikinin hukum gitu ya. Tapi saya mau katakan saudara-saudara, saya bisa katakan saat ini bahwa kita itu bukan hidup dari apa prokes itu. Kita akan sebaik-baiknya menjaga prokes. Amin. Tapi saya mau tahu orang beda kalau kita hidup karena kita prokes atau kita hidup hanya karena iman dan perlindungan daripada Tuhan. Itu berbeda saudara. Saya tahu, saya juga mengalami. Tapi kita mengalami yang namanya repentance. Pertobatan demi pertobatan. Dan saya percaya hari ini semua yang nonton hari ini mengalami pertobatan. Teruskan ya. Jangan sampai kita memiliki roh seperti ahli Farisi. Ahli Farisi, nah ini saya mau sedikit mention mengenai ahli Farisi ya. Kalau zaman dulu di Alkitab gitu ya. Itu kita selalu baca Alkitab ahli Farisi itu kita selalu memikirkan. Bener gak? Bener apa bener nih? Dengerin nih. Ngaku apa ngaku nih ya? Jujur apa jujur? Kalian suka bilang gini, wah ahli Farisi. Ahli Farisi tuh kayak di luar sana gitu. Ahli Farisi tuh kayaknya gak ada, bukan gue tuh mah pengikut Tuhan. Bahkan kalau kita bilang, gue tuh mirip banget sama Yesus gitu loh. Dan I tell you, kita ini bukan Yesus. Kalau kita baca Alkitab ya kadang-kadang kita mikirnya, wah kita tuh di bagian Yesus. Di bagian side-nya Yesus, di bagian kita nih siding on Jesus all the time. Padahal kita seringkali sebenarnya seperti orang Farisi. Orang Farisi itu apa sih sebenarnya? Orang Farisi itu dia selalu mencari, salah satu ciri-cirinya mencari kesalahan Tuhan Yesus. Oke? Ciri-cirinya dia selalu menjaga bagaimana nih ya, gue mau kasih tahu si Yesus ini salah. Sebenarnya gue ini jauh lebih benar karena kenapa? Gue bisa menjaga yang namanya hukum Taurat. Mereka mulai memilah-milah hukum Taurat. Ini gue bisa pakai, ini gue bisa keep, yang ini gak bisa keep, yang ini gue gak bisa keep. Tapi seakan-akan bisa di keep semua. Ahli Farisi itu selalu memikirkan bahwa hukum Taurat itu keepable, doable, bisa dilakukan. Padahal kata firman Tuhan kita tuh gak bisa. Lu break one, you break all. You break all. Lu bisa baik setiap hari membantu orang ini ono.
Tapi kalau lu tiba-tiba gitu ngelirik mata ke cewek lain, itu you break all. Baru melirik dan dia mengingini. Atau bukan mengingini wanita lah. Lu ngeliatin orang nih, ih enak ya. Dia rumahnya gede, mobilnya banyak. Lalu menginginkan, pengen gitu, cuma pengen aja, you break all. Now do you tell me, kalian bisa sekarang cek diri kalian masing-masing. Let's go check ourselves ya. Jangan cuma cek swab gitu ya. Jangan cuma cek PCR, check again that we cannot. Kita ini gak bisa saudara-saudara. Cuma kita ini tahu satu hal. Tuhan, Jesus came to fulfill the law. Dia datang untuk memenuhi hukum Taurat itu. Pengganti kita. Kalau kita udah gak bisa masak, kita ada penggantinya. Kalau kita gak bisa melayani menjadi seorang ibu yang benar, dia menjadi pengganti kita. How good it is. Ya, kalau kita menjadi anak yang kurang berbakti dengan orang tua, oh my God, God fulfill that for me. Jadi saudara-saudara, kita tidak lagi hidup di bawah yang namanya penghukuman dan kita menghakimi diri kita sendiri sehingga kita menghakimi orang lain. Jangan-jangan selama ini kita menghakimi orang lain karena kita mengalami, gue menghakimi diri saya sendiri. Kenapa orang kiri kanan menghakimi kiri kanan, gereja demi gereja, teman-teman brother and sister in Christ ya, teman-teman seiman kita saling menuduh. Kenapa? Karena kita merasa kita dituduh. Atau kita menuduh diri kita sendiri. Kita bilang Tuhan itu menuduh saya dalam hati sehingga kita menuduh orang lain. Biarlah kita di sini kita tahu the year of the kingdom of God. Kita diingatkan Matius 6 ayat 33 katakan bahwa kita itu setiap hari kerjaannya, setiap hari bukan cuma cek Instagram saudara. Bukan cuma cek YouTube saudara. Itu saya ngomong gitu karena itu adalah seringkali kecenderungan saya melakukan itu. Saya sering cek resep, saya sering cek tanaman, semua itu di YouTube, di internet semuanya ada di Google. Tapi saya mau kalian juga mencari apa sih? Setiap hari jangan lupa mencari apa? The kingdom of God. Kerajaannya dan kebenarannya. That is so important, kita ingat selalu setiap saat. Waktu kita melihat Tuhan, terima kasih bukan hanya karena prokes Tuhan. Bukan karena saya kurang vitamin ataupun karena jago makan vitamin. Komplit saya vitamin di rumah Tuhan. Tapi bukan karena itu, tapi karena kebenaran-Mu. Saya menjadi hidup ini dilindungi. Saya hidup sehat setiap hari. Saya sehat setiap hari. By the way kemarin saya gak enak, kakinya sakit. Tapi this morning ya pagi ini, kemarin saya perjamuan kudus dengan di HO gabungan. Saya mau encourage semuanya yang ada di sini. Yang tahu adalah hangout gabungan itu cell group. Ya, cell group. Kenapa kita adakan cell group? Karena kita butuh saling. Yang namanya tadi, saling berhubungan, saling sharing. Mungkin kita bisa social distancing. But we are actually bukannya heart distancing, penyatuan, heart union, heart reunion. Kita bisa bersama-sama satu sama lain, bisa saling berkati. Saya kalau dengerin dengerin sharing dari mereka, khotbah juga ada gitu ya, sharing firman Tuhan. Saya merasa Tuhan terima kasih saya punya komunitas yang luar biasa. Komunitas yang bisa mengangkat saya dari keterpurukan saya. Kalian tidak mau kan punya komunitas gitu yang bikin kalian down? Tambah lama tambah hancur, datang semakin lama semakin parah, kita merasa wah saya gak layak. Tapi justru di situ kita merasa diingatkan kembali, kita ini bukan hidup karena perbuatan kita, tapi kita hidup karena iman semata-mata. Nah tadi kembali kepada roh orang Farisi ya. Kita sering mendengar kalau orang lain, roh Farisi itu seperti itu ya. Seperti dia dan bukan saya gitu ya. Tapi biarlah kita lihat saat ini di Markus 3. Tapi kadang kita lupa bahwa kita pun kadang-kadang sering mempunyai sikap hati seperti orang Farisi. Nah, a house divided cannot stand di Markus 3 ayat 20 sampai 26 ya. Kemudian Yesus masuk ke dalam rumah, ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Ini keluarganya saudara. Dan ahli-ahli Taurat yang datang, nah ini ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata seperti ini, ia kerasukan Beelzebul. Dan dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis?
Stop sampai di situ. Saya mau katakan bahwa Tuhan kita baik. Katakan Tuhan kita baik. God is good. So good. Kalian tahu di sini pertama itu dia lagi mengalami pressure karena banyak orang. Kalau banyak orang itu nggak enak loh saudara-saudara. Apalagi saat ini kalian pergi aja udah penuh aja udah kayaknya bawaannya udah nggak easy ya. Nggak relax gitu. Waduh penuh banget ya ini ya. Penuh banget ya ini. Hati-hati nih. Ya kan kita kan udah terbiasa dengan kebiasaan jauh-jauh gitu ya. Tapi ini sampai makan aja mereka tidak bisa. Can you imagine you are in the hungry mode. Kalau suami saya lagi hungry mode gitu ya. Bisa-bisa, saya nggak usah suami deh, jangan nyalain suami. Saya lah ya. Kalau saya dalam keadaan lapar itu ya. Saya bisa bener-bener emosi saya naik. Siapa yang pernah begitu? Nggak usah tunjuk tangan. Ya kan? Saya tuh bisa kalau lagi lapar bisa maunya marah-marah. Pernah, nggak setiap saat. Karena saya tidak dipimpin dengan perut saya. Amin. Nah tapi saya pernah kalau lapar pasti marah, kesel gitu. Ini Yesus sama semua murid-muridnya dalam keadaan belum bisa makan. Orang-orang pada datang, kalau saya jadi Yesus saya usir itu. Ya kan? Keluar semuanya, saya mau makan. Tapi dia gak begitu loh. Udah gitu, udah pertama dia udah lapar, yang kedua keluarganya mau bilang katanya dia gak waras lagi. Berarti there is a rejection even from the family. Do you feel rejection in your family right now? Kalian pernah mengalami yang namanya mungkin merasa tertolak di dalam bahkan keluarga kalian sendiri? Kalian ngomong gak pernah didengar? Bahkan kalian merasa mengalami caci maki mungkin? Bahkan dikucilkan? Itu emang dia mah aneh. Kalau ini. Kepercayaan itu agak aneh. Lu gak boleh begitu dong, begini. Nah seperti itu, pernahkah kalian mengalami seperti itu? This is how God actually, dia itu benar-benar juga mengalami seperti itu. Tapi bukan cuma itu, dia pertama lapar, secara badan dia lemah, terus di reject oleh keluarganya. Lalu ditambah lagi ahli Taurat ngomong, si rese gitu ya. Dan ahli Taurat bukan hanya orang luar, kadang-kadang orang yang percaya pun bisa menjadi ahli Farisi saudara. Kita pun kadang-kadang mempertanyakan, jangan-jangan ini cuma emang bener-bener Tuhan lupa kali. Mungkin kita gak ngomong di dalam hati, seperti orang Farisi ini, karena orang Farisi ini tidak ngomong di luar. Ya. Dia ini ahli Taurat yang datang dari Yesus berkata di sini. Tapi kalau kalian cek di Matius 12, nanti kalian cek. Itu Yesus mengetahui pikiran mereka. Ini ahli-ahli Taurat ini pikiran, jadi dia berpikir. Dia berkata di dalam pikiran. Ya kan? Dia kerasukan biasa. Dia itu deny Jesus in their thoughts. Saya percaya semua orang di sini dari yang pertama pokoknya sampai yang paling kudus deh, yang kalian mau ngomong paling kudus. Tetap pernah pasti yang namanya deny Jesus. Deny maksudnya pekerjaan Tuhan, gak percaya, mana mungkin. Kenapa ya? What if ya? Coba Tuhan, coba lu dulu begini. Karena kita pikir kita jauh lebih pintar daripada Tuhan. Jangan-jangan Tuhan lupa. Jangan-jangan dia lebih amnesia dari saya gitu ya. Nah, kita seringkali begitu. Padahal ya saudara-saudara, ini dia ngomong di dalam pikiran. Tapi kalau kita lihat ya, benar-benar Tuhan baik. 23, Yesus memanggil mereka. Mereka tuh dipanggil sama Tuhan. Tuhan ngomong. Lalu dikatakan kepada mereka perumpamaan bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Lanjutkan. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. 25. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. This is talking about the kingdom of Satan. Ya, Tuhan bilang, ini setan aja ya jauh lebih strategis daripada manusia. Jauh lebih strategis daripada gereja. Jauh lebih strategis daripada siapa? Orang-orang percaya. Karena dia tidak saling attack, dia tidak terpecah-pecah, dia tidak saling melawan, menyerang satu sama lain. Tidak. Maka saya mau katakan hari ini teman-teman yang sangat saya kasihi, teman-teman yang sudah mengenal kasih Kristus, stop attack each other. Stop menyerang satu sama lain. Kita mulai saatnya saat ini merendahkan diri dan bertobat saudara. Katakan amin. Semuanya saya pun katakan amin. Ya. Jangan lagi kita menghakimi teman-teman kita. Apapun keadaan mereka.
Nah, ini di sini Tuhan Yesus baik sekali, dia memanggil mereka dan dia memberikan perumpamaan. Can you imagine orang yang udah menuduh dia, menghakimi dia, udah dalam keadaan tadi 3 masalah, lapar, keluarganya merijek, menolak, terus udah gitu dia dituduh-tuduh lagi, lu kayaknya dari setan lu katanya gitu. Wah, ini saya lagi menolong orang, lu bilang gue dari setan. Kayak pengen ambil pisau gitu kan, saya cincang-cincang saya bagi 5 gitu. Itu saya. Tapi dia enggak loh, dia bisa bilang, kamu sini, saya mau ngomong sama kamu. Yesus panggil dia dengan satu perumpamaan. Dia nggak rebuke, dia nggak teriak-teriak, dia nggak ngambil pisau. Kayak saya. Haleluya. Thank God I'm not Jesus. Ya kan? Kita pikir kita Jesus, padahal kita bukan Jesus. Jauh kita dari seperti Yesus. Tapi dia katakan bahwa tuh iblis aja tidak bisa terpecah-pecah. Rumah tangga tidak bisa terpecah-pecah. Katakan amin semua yang punya rumah tangga. Tidak bisa bagian kepala menjauhkan diri dari istri. Istri jangan kalian berjalan seenaknya, kalian tuh leher. Bukannya tangan yang bisa kemana-mana. Kalian tuh leher di sini. Nih posisinya di sini, ya kan. Ini kepala deket, mana ada kepala gitu, ini kepala. Leher di mana? Di sini. Nggak mungkin di kaki, nggak mungkin kan. Gitu loh. Leher tuh di sini, selalu dekat, menopang. Memang kita ini bukannya pembantu, tapi kita menopang. Kalau pembantu mungkin tangan dan kaki. Tapi ini menopang. Amin. Kalian menopang. Kalau suami lagi salah, ingatkan dia. Kalau dia nggak mau diingatkan, tak lari ke Tuhan nomor 1, lari ke Tuhan. Karena kalau kita lari ke gembala, kita lari ke pendeta, lari ke temen, belum tentu beres. Tambah riwah iya. Tambah hancur ya. Bahkan ke orang tua pun my struggle, saya selalu percaya nomor 1 ke Tuhan. Bukan yang gak boleh sharing ke teman-teman dan sebagainya, bukan. Tapi menurut pengalaman saya tidak pernah mengalami solusi kalau saya pergi ke teman ataupun ke orang lain. Tapi saya mengalami solusi hanya di dalam Kristus. Jadi Tuhan itu baik, dia itu di Matius 12 ini sama ya dengan Markus 3 ini. Tapi kalau dibilang dia itu mengetahui pikirannya kok bisa gitu. Kalau kalian pikir ya semua di sini yang ada di sini nih dan yang ada di rumah. Kalau Tuhan bilang Tuhan tahu pikiran kalian. Kalian takut gak? Bukan cuma tahu perbuatan loh, pikiran. Serem loh sebenarnya kalau dipikir-pikir. Karena kita bilang gini, kita sama Instagram, sama sosial media aja. Kita ngomong something, siapa yang pernah tahu bahwa kita ngomong something bisa keluar iklannya yang mirip yang kita ngomongin. Saya kenapa belakangan ini semuanya gitu, pencarian saya mengenai anggrek. Bingung kan? Padahal dia juga gak tahu gue demen anggrek apa enggak. Betul? Kenapa? Karena ada yang namanya intelijen. Nah itu intelligence daripada teknologi itulah dia punya gitu. Nah saya pengen tahu kalau Tuhan tuh bukan cuma tahu, dia tuh bener-bener ke dalam-dalam. Bahkan yang kalian pikir sedikit pun, yang kalian takut untuk perkatakan itu dia tahu semuanya. Dan dia tidak pernah menghakimi, masalahnya dia tidak pernah mengekspos kesalahan kita. Dia itu membawa kita kepada satu pertobatan. Oh thank you Jesus ya. Dikatakan bahwa perpecahan, kita kadang-kadang lihat kalau perpecahan ini sebagai dosa yang biasa-biasa. Oh, kalau dia misal selingkuh, kalau dia misalnya korupsi uang berapa gitu ketahuan, nah itu jadi viral, gede gitu ya. Tapi kalau yang namanya perpecahan, kita misalnya memberikan satu penghakiman, ngomong ini ono gitu ya. Ya itu kecil lah, Pastor. It's only just it's my belief gitu. Kadang-kadang kita enggak, tapi tanpa kita sadar gitu, itu sebenarnya perpecahan itu tetap itu dosa. Betul? Di dalam gereja saya berdoa, Tuhan saya mau melihat gereja saya, paling enggak gereja saya dulu, mengalami yang namanya satu kesatuan. Maka tadi satu PPKM artinya pelan-pelan kita menyatu. Jangan kita terpecah belah tapi kita semakin menyatu. Satu sama lain saling mulai memperhatikan. Jangan mikirin, oh kok pastornya gak perhatiin, emangnya pastor ngurusin lu doang. Emang pastor kagak ada hidup. Kita saling membantu saudara. Ya, jangan kita mulai menghakimi kiri dan kanan. Kita mulai justru ambil bagian. Gereja saya butuh apa? Saya bantu yuk. Saya kok banyak kan cuma pinter cuma ngomong doang misalnya gitu ya. Ya mungkin dari ngomong doang nanti bisa sekali-kali khotbah sharing di sini. By the way kita akan ada nanti banyak program-program yang kita jalankan.
Kita saat ini justru saat pandemi ini kita nggak nganggur. Justru kita semakin berkarya saudara-saudara. Betul ya? Anak-anak muda kita namanya generasi micin, ya kan? Micin gitu kan. Generasi micin mulai justru bekerja, mulai saat ini fundraising. Amazing. Anak-anak saya sekarang fundraising, dia mulai tanya ngobrol sama orang tua saya, ngobrol sama amaknya gitu ya, sama temennya. Gue punya ada program loh untuk bantu orang-orang loh sekarang. Masalahnya bukan berapa uang yang terkumpul, berapa yang kita kasih makan, bukan. Masalahnya adalah God is interested in your heart. Kalau tadinya kita tidak memikirkan orang lain, sekarang biarlah kita mulai memikirkan orang lain. Jangan pandemi ini justru mengurangi kemanusiaan kita. Semakin hari semakin individualistik, semakin hari semakin egosentrik. Semua pikirannya cuma buat saya dan saya. Kalau bisa nimbun makanan, nimbun semuanya ditimbun. Asal kita jangan timbun semuanya jadi gede. Timbun. Justru saatnya kita jangan menimbun, tapi kita justru saatnya membagikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita. Justru kita bisa ingat, justru malahan kita, this is the time untuk kita justru mulai membagikan orang-orang yang tidak layak menerima. Tuhan itu katakan apa? God so loved the world. We hate the world, but Jesus loved the world. Saya benci tuh pastor orang yang seperti ini, ciri-cirinya saya nggak perlu ngomongin. Kita sudah membagi-bagi, mengkotak-kotakan orang. Menurut ras mungkin, menurut agama mungkin menurut aliran agama, kita bagi-bagi semuanya. Oh orang yang seperti ini, orang yang divaksin gak divaksin, orang yang mau prokes dan gak prokes. Come on. Justru ini saatnya kita bersatu teman-teman. Amin. Jangan abis ini kamu blok saya ya, terus marah gitu sama saya. Jangan baperan. Jangan baperan cuma masalah masker, jangan baperan cuma masalah cuci tangan. Kita bisa saling satu sama lain, merangkul dengan kasih. Amin. Kalau anak saya omelin terus, saya yakin dia bakalan gak mau melakukan apa yang saya suruh. Saya omelin, saya hakimin, gak bakalan. Tapi kalau saya kasihi dia, saya serve tiap hari saya masak, bener ya Pastor Yudi? Saya setiap hari masak ya hampir ya. Nah, kalau saya kasih dia makan terus, saya layani dia terus, mau apa? Masa dia saya ngomong apa dia gak mau dengarkan? Itu strategi loh, itu wisdom. Ya, amin. Jadi kita berjalan dengan hikmat. Hikmat, saya mau katakan sedikit mengenai hikmat bahwa saya udah pernah sharing beberapa mungkin bulan lalu mengenai iman dan hikmat tidak akan berseberangan tapi iman dan hikmat akan berjalan bersama-sama. Tidak ada orang yang beriman tidak berhikmat. Oke, get it? Salah satunya adalah Yakobus. Kita kalau meminta hikmat itu di dalam iman katanya. Berarti kita untuk dapetin hikmat harus dapat iman. Harus hidup di dalam iman. Kalau enggak mungkin. Jadi kalau orang bilang, oh iya kita kan, tapi tetaplah kita percaya. Tapi kita harus berhikmat. Lah itu salah. Itu benar-benar pernyataan yang salah. Kalau kita percaya dengan Tuhan, kita pasti berhikmat. Katakan amin. Iyalah. Mana mungkin gitu kita dibilang, oh iya kita beriman lu percaya tapi kan lu enggak pakai hikmat lu. Lah hikmat. Ya, sekali lagi dengan iman dia bersama-sama. Kalau saya semakin hari beriman kepada Tuhan, hanya Tuhan yang membenarkan kehidupan saya, semakin hari saya akan berjalan dengan hikmat Tuhan. Bukannya orang yang tidak berhikmat justru. Karena hikmat manusia dengan hikmat Tuhan itu berbeda. Hikmat dunia dengan hikmat manusia, dengan hikmat Tuhan itu berbeda juga. Kadang-kadang ada hal-hal di mana kita itu harus melakukan sesuatu di luar daripada peraturan. Saya bukan di sini kembali lagi ya, tolong digaris besari bahwa saya tidak menyuruh kalian semua break the rule. Melanggar peraturan yang ada. Itu tidak. Tapi mungkin ya, dalam hidup kita ada hal-hal yang kita harus ambil keputusan-keputusan yang mungkin di luar daripada peraturan. Seperti Tuhan Yesus. Kenapa dia selalu melakukan mujizat di hari Sabat?
kayak gak ada hari lain gitu loh. Ya kan enakan aja, mendingan hari biasa, hari Senin, Selasa, Jumat. Kan gak ngapa-ngapain juga gitu kan. Ya udahlah, lakukan di situ aja. Hari Minggu udah please lah ikutin peraturan. Jangan sampai Sabat lu nyari-nyari musuh. Tapi Tuhan lakukan healing in the Sabbath. Karena kenapa? Tuhan itu menciptakan Sabat itu untuk manusia. Bukan manusia untuk diciptakan untuk Sabat. Pokoknya yang penting fokusnya Sabat, Sabat, Sabat. Bukan. Justru Sabat itu rest, ya, diciptakan untuk manusia. Bukan kita menciptakan peraturan itu, diciptakan bukannya kita harus manusia diciptakan untuk semua yang melakukan peraturan. Jadi kita mungkin ada beberapa hal, jangan merasa salah kalau kita melakukan hal-hal misalnya contoh, ada hal-hal mungkin yang kita harus membantu orang. Tanpa kita sadari kita harus membantu orang yang misalnya COVID. Padahal secara nalar kita saat ini, lu kalau orang COVID lu jangan bantu jauh-jauh lu. Terkena, iya kan? Tapi ada saat-saat mungkin Tuhan berikan gerakan hati untuk melakukan. Just follow the Spirit. Amin. Jadi caranya kita itu supaya kita lepas daripada yang namanya roh-roh Farisi itu adalah dengan cara kita tahu identitas diri kita, saudara. Kita tahu kita lebih dari pemenang. Kita tahu kita adalah kebenaran Allah karena iman di dalam Kristus Yesus. Kita adalah bangsa terpilih. Kalian itu adalah orang-orang terpilih. Imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Engkau adalah kepunyaan Allah. Kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini dipanggil dari kegelapan. You are called out of the darkness. Keluar daripada kegelapan. Kalian itu sekarang itu hidup di dalam terang yang ajaib. Kita adalah buatan Allah, kita adalah makhluk ciptaan yang baru. Kita ini ciptaan yang baru. Kita ini bukan ciptaan yang lama lagi. Kita diciptakan untuk pekerjaan yang baik. Saudara-saudara, teman-teman kita semua ini Tuhan mau kita melakukan semuanya pekerjaan-pekerjaan, semua rencana Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita melakukan pekerjaannya yang baik. Nanti kalian bisa buka 1 Petrus 2 ayat 9. Efesus 2 ayat 10, ya. Dikatakan kita itu buatan Allah, diciptakan Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Saya skip gak apa-apa karena waktu juga, memang kalau kita sharing mengenai Tuhan tuh gak habis ya. Maksudnya cepet waktu itu berlalu. Saya cuma mau ingatkan bahwa saat ini banyak di seluruh dunia mau meng-cancel apapun culture yang sudah kita jalani thousands of years. Yang sudah kita lakukan, yang tadi saya bilang biasa kita ketemu sama orang yang kita kasih, kita peluk dia, kita kasihi dia, kita cium pipi, cipika gitu ya. Saya mau katakan bahwa it's actually a good tradition. Ya, oke, saat ini gak boleh, fine. Tapi kalau saya, by the way kalau kalian tanya, saya di rumah, saya tidak bisa, I'm sorry, saya tidak bisa melakukan itu di dalam rumah tangga saya. Saya tidak mungkin maksudnya jaga distance sama suami saya karena dia baru masuk keluar dari pulang kerja, dia pulang terus saya oke, social distancing ya kita hari ini ya. Hari ini sampai jam 8 nanti sesudah makan baru kita mulai ketemuan. Saya tidak melakukan itu kalau kalian mau tahu. Ya. Karena saya tetap nggak merasa itu adalah hal yang mesti saya lakukan dalam kehidupan saya. Of course kalau keluar ya saya lakukan saat ini, untuk saat ini. Tapi saya mau katakan bahwa this pandemic, this COVID and everything all, ya semua situasi saat ini tidak bisa meng-cancel kultur saya, kebudayaan saya, kehidupan saya. Kalau saya suka cium-cium anak saya, cium-cium lah. Mereka baru vaksin, cium-cium lah. Enggak masalah menurut saya. Karena kita itu hidup bukan lagi dengan apa yang kita lihat saudara. Kita tuh hidup dengan iman. The just shall live by faith. Kalau bisa dikasih tanda, apa tuh kurung belakangnya alone. By faith alone. Lu gak bisa campur-campur lagi hari ini, oh iya saya hari ini by faith, besok by sight. Hari ini ntar jam segini sampai jam segini by faith, ntar malam saya by sight. Kagak bisa, emangnya kita gak bisa, kita by faith alone. Dalam menghadapi apapun juga kita by faith. Keadaan saat ini keuangan kekurangan, by faith.
Berjalan dengan faith. Sulit emang bener, tapi by faith is better than by sight. Karena by sight kelihatannya kayaknya real, tapi lebih menakutkan saudara. Tuhan kita jauh lebih real. Jadi pandemi ini saya sedih karena seringkali kita malahan kehilangan rasa kemanusiaan. Sehingga kita semakin fokus kepada kepentingan kita sendiri. Kita menjadi yang tadi saya bilang individualistik. Iblis ingin supaya kita menjaga jarak satu sama lain. Gereja kan udah gak ketemu, ya kan? Online. Ya lu ngapain lu pusingin, dia lagi ngapain kabarnya. Bagus dia gak deket-deket kita lagi, kalau gak ntar minjem uang lagi. Atau kalau gak ntar dia gimana, ntar kita susah lagi sama dia. Mesti datang, mesti ngurusin dia karena ini itu ya. Tapi justru saat ini saya mau hati kita semakin menyatu. Seperti Tuhan Yesus mengasihi gerejanya. This is the church, you know. Tuhan sudah mengasihi gerejanya dengan sepenuh segala-galanya dia berikan yang terbaik buat kita. That's how we love others. Kita mengasihi orang-orang sesama kita. Saya bahkan mau bilang bahwa kalau kita orang-orang we can call ourselves. Kita bisa bilang katakan kita ini adalah orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu adalah sesuatu yang kita terima, kita tidak layak menerima. Justru saat-saat ini kalau kita mau memberikan sesuatu, kasihilah orang-orang yang mungkin tidak layak menerima. Kalau orang itu baik, kita baik, gak ada bedanya dengan dunia saudara. Tapi kalau orang itu jahatin kita, dia tidak ampuni kita, dia fitnah kita, dia nyinyirin kita, dia tidak percaya, selalu ngatain, selalu kasih komen-komen yang gak enak gitu ya. Setiap saat padahal kita udah berbuat baik. Itulah saatnya kita berbuat baik, we are being gracious. Gracious itu namanya orang yang tidak layak seperti ini. Justru ini persyaratan untuk kita memberikan kasih. Kasih diberikan kepada orang-orang yang kadang-kadang suami dan istri kadang-kadang juga kita merasa dia mah jahat sama gue. Gue gak mau mengampuni lah. Udah tahu gak bertahun-tahun kayak gini. Sebel gitu. Kamu tuh ya gini ya. Biarin besok aja baru ampuni. Berhari-hari bahkan bertahun-tahun gitu ya. Anak tahu gak sih udah kasih ini kita udah ini. Kita kadang-kadang selalu mengambil yang namanya rekor. Taruh nih, oh ya ini semuanya ya list-listnya yang saya udah lakukan. Tidak ditulis sih tapi ada di dalam hati. Benar-benar menjadi hukum di dalam hati kita. Nih gue udah buat ini, buat ini. Forget it. Satu saat meledak. Dah gak mau lagi gitu. Tapi saya mau katakan orang-orang yang memang mungkin tidak layak kita kasihi. Kasihilah saat ini. Jangan lupa. Kita justru saling menguatkan, saling berbagi. Sekali lagi jadi saya benar-benar mengucap syukur hari ini saya bisa sharing hari ini. Mengenai PPKM ya kan, pelan-pelan kita menyatu. Jangan kita saling menjauh. Kalau kalian bisa hari Jumat, datanglah ke HO. Nggak perlu macet-macet, jauh. Kalau kayak dulu kita bisa bilang, maaf saya nggak bisa karena malam ini saya capek, saya macet, ini. Tapi sekarang udah nggak ada excuse lagi saudara. Nggak ada excuse lagi. Jadi ini saatnya ya. Kita justru cuma Zoom kok. Zoom, pakailah fasilitas yang ada. Pakailah harta yang ada. Pakailah sekarang teknologi yang ada. Untuk apa sih? This life is so temporary saudara. Dan saya bisa guarantee kalau kita itu sharing. Kan selalu ada bilang indahnya berbagi. Memang benar kalau kita berbagi gitu ya. Itu lebih indah. Jangan macam-macam baginya. Baginya cuma yang tadi saya bilang itu. Maksudnya harta, waktu ya. Jangan bagi-bagi anak, bagi istri, suami, jangan ya. Ya di sini nggak ada ya, amin. Nah hari ini kita akan mengambil perjamuan kudus. Thank you Jesus. Terima kasih semuanya sudah diberkati, kalian diberkati semuanya. Saya sangat diberkati, thank you Jesus. Karena Engkau Allah yang baik. Dia adalah Allah yang selalu memberikan kita yang terbaik buat kita. Thank you Jesus, kita adalah bangsa yang terpilih. Saya adalah anak-Mu Tuhan, yang Kau kasihi. Engkau pilih aku Tuhan, Engkau kuduskan aku. Kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar.
Perbuatan-perbuatan yang besar bukan hal-hal yang so wow, heboh. Perbuatan-perbuatan yang besar itu adalah perbuatan-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang menjadi kebenaran kami Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Kita siapkan saat ini perjamuan kudus. Terima kasih. Ini adalah tanda cinta-Mu Tuhan kepada kami semua. Ini adalah bukti. Mengingatkan kami. Ini bukannya sesuatu hal untuk mendapatkan berkat daripada-Mu. No. Tapi kami melakukan ini karena kami tahu kami diberkati. Kami melakukan ini karena kami tahu kami lebih dari pemenang. Kami tahu kami melakukan ini karena kami sudah sehat dan sembuh Tuhan. Bukan untuk mendapatkan kesembuhan. Tapi kami we are blessed and healthy. Terima kasih. Saat ini bahkan kami mau ajak semua teman-teman yang merasa mungkin badannya gak enak. Bahkan mengalami saat ini positif COVID. Saya mau katakan kuasa daripada Tuhan Yesus dahsyat dan menyembuhkan. Kalau kalian saat ini sulit mengalami, saat ini sulit bahkan bernafas, gak enak badan semuanya sakit rentek-rentek. Saya mau katakan Tuhan akan mengambil setiap sakit penyakitmu. Semuanya itu sudah ditebus. Saya tidak berikan persyaratan agama kalian apapun, saya tidak peduli. Kalian tahu Tuhan Yesus mau datang untuk menyelamatkan dunia. Dan saat ini saya challenge semua yang sakit datang kepada Tuhan. Saya tidak peduli dengan iman kalian karena Tuhan yang memberikan iman itu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Apapun penyakit kalian. Kalau kalian yang tidak bisa menerima keturunan. Mungkin saat ini bergumul untuk mempunyai keturunan. I speak in Jesus name. You are pregnant. Engkau bisa mengandung, mempunyai keturunan yang ilahi. Kalau kalian saat ini mengalami kesulitan keuangan, come to Jesus. Come to Jesus. You just believe. Just percaya. Tidak ada persyaratan, hanya percaya. Haleluya, amin. Kami saat ini menerima Tuhan Yesus. Tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan buat kami. Tuhan, sehingga kami hidup berkelimpahan, hidup sehat, awet muda, kuat Tuhan. Sampai Engkau menjemput kami Tuhan, Kau datang. Oh Lord, kita akan dalam keadaan sehat-sehat. Thank you Tuhan untuk beberapa teman-teman kami, saudara kami yang sudah bersama Engkau. Sudah mendahului kami. They are blessed. Bukan hal yang harus patut dikasihani. But they are blessed. Dan saya percaya Engkau akan melihara dan merawat orang-orang yang ditinggalkan. Keluarga yang ditinggalkan Tuhan. Sudah Engkau cukupi. Tidak akan pernah kekurangan. Dan kami tidak punya hak untuk menghakimi. Karena Engkau judgment, your decisions Lord is the best. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. I believe. Dan biarlah hari ini yang sakit semua disembuhkan. Amin. Semua yang positif kembali negatif. Normal di dalam nama Tuhan Yesus. Immune system kita semuanya terpacu, naik dan selalu baik. In Jesus name. Thank you Lord. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini adalah darah. Ini adalah bukti. Darah perjanjian baru yang kekal. Darah ini darah yang sudah menebus kehidupanku. Sehingga aku Tuhan selalu berjalan dengan iman. Kami tidak sadar lagi Tuhan akan perbuatan kami. Kami tidak sadar lagi Tuhan akan kesalahan kami. Kami tidak akan sadar lagi Tuhan dengan keterpurukan kami. Karena kami tahu kami hidup dengan iman. Iblis tidak bisa menggoncangkan kami. Karena dengan iman Tuhan. Yes. Kami hidup Tuhan sudah ditebus tanpa penghakiman. Kami tidak lagi bisa dihakimi. Kami tidak bisa lagi Tuhan. Diberikan curse. Diberikan kutuk-kutuk. Terima kasih. Kau tidak layak lagi. Iblis memberikan kami kutukan karena tidak berlaku lagi. It's expired. In Jesus name. Thank you Lord. The blessings is on the way and always all the time in my life. Selalu ada dalam kehidupan kita. Berkat, berkat, dan berkat. Amin. Terimalah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Thank you Jesus. Terima kasih untuk mujizat demi mujizat yang kau lakukan saat ini. Bahkan kau berjalan terus melakukan mujizat demi mujizat setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan semua orang yang mendengarkan terus-terus, bukan hanya hari ini, besok-besok, bahkan setahun 2 tahun dari sekarang, mendengarkan kembali firman ini, biarlah mereka dikuatkan, mereka diberkati Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih, aku berdoa, mari saudara-saudara kita angkat tangan kita, terima berkat daripada Tuhan untuk kita hari ini. Apapun yang menjadi kerinduan kalian, Tuhan akan berikan. God will give the desires of your heart. What is the desires of your heart? Kata Tuhan. Apa yang kau inginkan? Biar aku yang berikan. Biar aku yang penuhi. Terima kasih Yesus. Firman-Mu saat ini memberikan kami kehidupan Tuhan. Oh kalau ada kematian dalam hidup kami Tuhan, sudah hidup kembali. Seperti Lazarus dikatakan, Lazarus come forth. Saat ini kami katakan, Lazarus come forth. Kematian itu sudah ada di bawah kakimu. Thank you Jesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu dengan kesehatan, berkat yang melimpah, financial blessing, berkat-berkat keuangan tercurah buat kami semua. Buat semua anak-anak-Mu tidak ada kekurangan. Tidak ada kekurangan dalam kehidupan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Terima kasih, damai sejahtera-Mu bertahta setiap saat, sukacita melimpah atas kehidupan kalian. Dan sekeluarga dan bahkan orang-orang di sekitar kalian mengalami itu, diberkati. Haleluya, amin. God bless you semuanya. Tuhan berkati, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like dan share ya untuk GBC. Biarlah semua firman-firman good news ini, kabar baik ini bisa diberitakan ke semua orang. Amin. God bless you. Sampai ketemu lagi.